Hai, kali ini kita akan membahas saham Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode saham ARNA. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan ARNA ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q2 2022 sebesar 2,67 T mengalami kenaikan sebesar 0,2% menjadi 2,67 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan revenue tahun ini sebesar 0,2% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata 3 tahunannya yang sebesar 7,7% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan ARNA ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q2 2022 sebesar 561,73 M mengalami kenaikan sebesar 4,63% menjadi 587,73 M di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan laba bersihnya. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 0,2%, mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 42,5% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan ARNA ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit margin. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 38,7% naik menjadi 39,8%. Ini merupakan hal yang baik. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami kenaikan. Pada tahun lalu sebesar 20,8% naik menjadi 21,8%. Kenaikan NPM merupakan hal yang sangat baik. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami penurunan. Tahun lalu sebesar 37,7%, dan pada tahun ini turun menjadi 34,3%. Return on equity dari perusahaan ARNA ini sebesar 34,3% dan memiliki hutang yang rendah. Jadi perusahaan ini return on equity-nya menurut saya di atas standar. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Set lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dapat melunasi seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Maka perusahaan ini bisa dikatakan sangat aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,39, nilai ini sangat rendah dan bisa dikatakan perusahaan ini aman. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan ARNA ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya hanya sebesar 0,03 tergolong rendah dan bisa dikatakan aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 923 dan saat ini harganya ada di 870 sehingga memiliki margin of safety sebesar 6%. Saat ini margin of safety terlalu kecil dan cenderung wajar. Saya akan mencari minimal 30%.
Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya, dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.